mendengarkan podcast ini. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk merenungkan, memikirkan barang apa, sesuatu apa, bagian apa dalam hidup kita yang menurut kita paling berharga. Dan kita harus jujur menemukannya. Kita harus jujur menemukannya. Apakah itu uang atau harta, nama baik, harga diri, atau keluarga, pasangan hidup, anak, orang tua, binatang piaraan, lukisan, barang seni, dan lain sebagainya. Coba kita renungkan seberapa puas kita menikmatinya, dan berapa lama kita bisa menikmatinya. Dan dampak apa yang diakibatkan dari memiliki barang tersebut. Hal ini akan menggiring kita kepada pikiran rohani, saudara. Logika rohani. Kalau kita percaya Tuhan, di dalamnya termasuk meyakini bahwa Tuhan bisa dinikmati, bisa dialami, maka sesuatu yang kita anggap paling berharga itu ketika kita sandingkan dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat mana yang lebih berharga menurut kita. Jika ada sesuatu yang kita anggap lebih berharga atau lebih bernilai dari Tuhan dalam hidup kita, itu sebuah pengkhianatan, saudara. Itu sebuah perselingkuhan rohani, sebuah percabulan rohani. Kita harus berani melepaskannya, saudara. Pernah saudara melihat anak yang disapih orang tua? Kalau dulu, saudara, anak-anak bisa minum ASI, ya, bisa minum susu ibu itu sampai umur 1 tahun lebih, 1,5 tahun, 2 tahun. Nah, pada waktu anak disapih, saudara, itu tidak gampang. Dia berbulan-bulan, bisa 1 tahun bahkan 2 tahun terikat dengan susu ibu. Kalau orang-orang tertentu bagaimana membuat anak itu tidak lagi bisa menikmati susu ibu, diberi brotowali di putingnya ibu itu. Pada waktu itu dia tarik di sebelah. Mamanya nggak bodoh, ini juga brotowali. Itu anak bisa menangis sepanjang malam. Itu ibarat orang narkoba itu sakau, saudara. Sakau. Nah, saya tuh rindu Anda mengalami sakau ketika Anda menyapai diri dari dunia. Ketika saudara harus melepaskan diri dari apa yang saudara anggap itu berharga dalam hidup saudara. Waktu saudara sandingkan begini, jujur ya, ini bernilai, tapi harus kulepaskan. Apakah namanya harta, uang, harga diri, atau kepuasan daging atau dosa. Wah, itu sakit, saudaraku. Iya. Melepaskan diri dari ikatan dunia itu nggak gampang. Tapi kalau kita tidak melepaskan diri dari ikatan dunia, kita tidak akan pernah bisa fokus kepada Tuhan, saudara. Distorsi, saudara. Distorsi. Sehingga tidak bisa fokus. Nah, ketika seseorang berkata, apa saya tidak boleh, Pak, menikmati hidup? Jawaban yang jujur mestinya kalau pendeta berani menjawab, kamu tidak berhak menikmati hidup. Tuhan yang menikmati kamu. Dan ketika kamu dinikmati Tuhan, itulah hidup yang kau nikmati. Jadi kita tidak berhak menikmati hidup. Artinya aku senang dengan ini, aku senang dengan itu. Tidak berhak. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip kita adalah bagaimana aku bisa dinikmati Tuhan. Dan ketika Tuhan menikmati aku bisa menikmati Tuhan, dan itulah kenikmatan hidupku. Ini kan berat, saudara. Ini yang namanya melepaskan diri dari segala milik. Di Lukas 14:33 itu. Saya berbicara ini sebenarnya juga sedang dalam proses itu, saudara. Tapi sakau saya ini sudah agak lewat, sudah mulai lewat, saudara.
Sudah tidak parah seperti waktu-waktu itu. Wah, berat saudaraku. Melepaskan keinginan daging, keinginan mata itu, keangkuhan hidup. Wah, berat saudaraku, berat. Seperti meregang nyawa, saudara. Kita lepaskan itu, saudaraku. Kan firman Tuhan mengatakan seperti yang saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu mengenai anggur lama, anggur baru. Orang yang sudah menikmati anggur lama berkata, anggur lama itu enak. Pasti, itu pasti. Bukan bisa ya, bisa tidak. Enggak, pasti. Kau saudara tidak pernah memperkarakan apa yang paling ku anggap bernilai atau berharga dalam hidupku. Anda tidak pernah membuat perbandingan itu. Nah, ketika Tuhan minta Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, itu kan sebenarnya sama dengan agar Abraham melepaskan segala sesuatu dan miliknya yang tersayang, yang tercinta, yang paling bernilai, itu Ishak, saudara. Dan dia harus melepaskannya. Kita tidak bisa membantah betapa hebat sosok pria ini, saudara. Terlepas dari kekurangan dan kelemahan yang dia miliki. Tapi itu hebat sekali, saudara. Dan itu yang namanya iman. Itu yang namanya iman. Jadi kalau iman hanya merupakan pengakuan dalam pikiran bahwa Yesus Tuhan dan aku percaya kepadamu. Dan pada umumnya dalam bahasa agama, orang percaya Tuhan itu karena mau memanfaatkan Tuhan. Jadi kalau tadi kita mengatakan, ku percaya, engkau setia, itu kan konteksnya tadi kan jelas. Masalah dunia fana, apakah uang, pekerjaan, jodoh, anak, rumah tangga atau apapun. Bukan karena masalah-masalah hidup di mana kita ingin memiliki pencapaian-pencapaian seperti yang kita kehendaki, tapi kita mau memiliki pencapaian seperti yang Allah kehendaki, dan Dia setia menolongku. Seperti tadi saya kemukakan, saudara, dan ini benar-benar saya gumuli. Saya berdoa dan itu terus saya ucapkan. Bapa, aku mau sempurna seperti Engkau. Aku mau serupa dengan putramu, Tuhanku Yesus Kristus. Aku benar-benar mau memperkenan hatimu. Tidak ada lagi yang ku nantikan dalam hidup ini. Aku menantikan kedatanganmu atau Engkau menjemput aku pulang. Aku seperti orang gila, Tuhan. Aku meminta apa yang tidak bisa ku lakukan. Tetapi aku yakin Tuhan menolongku itu. Dan ini yang kita gumuli. Fokus kita itu mestinya ini. Sehingga yang berharga bagi kita itu Tuhan, saudara. Jadi kalau ditanya apakah kita berhak hidup? Enggak. Kamu sudah dibeli. Harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi hidup yang kau hidupi ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah yang telah menyerahkan dirinya dan yang mengasihi kita. Saya tanya, saudara bersedia enggak? Ini ajaran apa? Ini ajaran yang benar. Jadi kalau kita melihat orang-orang Kristen abad mula-mula, rela kehilangan apapun, karena memang sudah kehilangan. Berani mati, karena memang sudah mati. Siapa orang yang tidak takut mati? Yang sudah mati. Siapa orang yang rela kehilangan segala sesuatu? Yang memang sudah kehilangan segala sesuatu. Kalau orang belum rela kehilangan segala sesuatu, ya dia akan keberatan, saudara. Saya mengatakan ini bukan seorang yang sudah sempurna, tapi saya sedang belajar, saudara sekali. Harus diakui, semakin banyak kita merasa memiliki sesuatu, itu semakin berat dan sukar melepaskannya. Jadi kalau tidak sedini mungkin kita melepaskan ikatan-ikatan itu, nanti di ujung maut kita mati masih menggenggam sesuatu. Kita hidup harus rela. Saya tahu sulitnya melepaskan sesuatu, saudara. Saya tahu. Makanya kadang-kadang waktu saya khotbah ada perasaan hesitate, ragu. Aduh, saya kok nggak berani tegas ya. Karena saya tahu betapa sulitnya melepaskan sesuatu dalam genggaman kita ini. Belum lagi nanti ada kekhawatiran nanti dikira saya mengingini uang harta jemaat ini.
Padahal maksud saya melepaskan pegangan genggaman itu, jangan terikat dengan sesuatu. Saudara ini beruntung kalau diingatkan begini nih. 5 tahun ke depan belum tentu Anda masih hidup. Ingat ini. 4 tahun ke depan juga belum tentu kita masih ada, saudaraku. Ini dunia kalau berubah dalam sekejap ini. Waduh, saudara. Kita tidak bisa memprediksi. Tetapi kalau kita sudah melepaskan semua ikatan, ringan kita terbang, saudara. Tidak takut kehilangan segala sesuatu karena sudah kehilangan. Tidak takut mati karena sudah mati. Saya juga jujur belum sempurna, saudara. Tapi kalau sudah bicara demikian ini, saya sudah menjalani. Adalah sulit bisa bicara demikian kalau belum menjalani. Nah, orang ini kan kerja, karir, bisnis, supaya punya banyak. Setelah punya banyak, ya ia menjadi majikannya. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang menjadi majikannya. Bahkan Tuhan pun diminta kontribusinya, diminta bantuannya untuk meraih dunia. Coba, saudara, betapa rusaknya orang-orang Kristen seperti itu. Dan konyolnya gereja menawarkan cara atau pola kekristenan atau pola agamani seperti itu. Coba, apa nggak rusak, saudaraku? Makanya saya baru-baru ini beberapa kali mengatakan, saya lihat orang miskin itu tragis, pedih. Tapi lihat orang kaya lebih tragis. Enggak ngomong kosong, dulu saya tidak bisa menghayati itu. Sekarang saya melihat orang-orang miskin, pendeta-pendeta miskin di daerah, itu mudah dididik, tulus-tulus. Waktu seminar baru-baru ini, saudaraku sekalian, ya, waktu kita nyanyi lagu yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Itu pendeta-pendeta itu sebagiannya menangis. Tapi tentu firman Tuhan yang terus membimbing mereka, saudara. Tragis lihat kemiskinan orang di daerah itu, saudara. Lihat banyak orang miskin di dunia ini, tragis, saudara, miris. Tapi sekarang saya melihat orang kaya lebih tragis. Karena saya sudah menyaksikan orang-orang kaya yang sombong, saudaraku. Angkuh, menyakitkan, saudara. Dan menurut yang saya rasakan, saya pahami, mereka semena-mena terhadap Tuhan. Semena-mena. Mau punya banyak, makin terikat. Dan logikanya memang semakin banyak yang dimiliki, semakin sukar melepaskannya. Dan semakin sakit jika melepaskannya. Itulah yang dikatakan Tuhan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Markus 10 ayat 25. Dalam hal ini dalam 1 Timotius pasal 6, 17-19, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya agar tidak berharap kepada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan. Dan kalau punya uang kan merasa aman, ada garansi yang menopang kita. Ya kita perlu punya uang, tabungan, tidak salah. Tapi jangan berpikir bahwa itu yang menopang hidup kita. Sehingga merasa makin banyak, merasa makin aman. Lebih banyak lagi merasa lebih aman. Kalau kurang banyak, kurang aman. Tidak banyak, tidak aman. Tidak punya apa-apa, nggak aman sama sekali. Ini sebenarnya tipu daya kekayaan itu yang membinasakan manusia. Manusia itu dibuat terikat begitu rupa dengan cara berpikir yang salah itu, yang Alkitab katakan sebagai percintaan dunia, sehingga seseorang tidak bisa fokus kepada Tuhan. Kalaupun berurusan dengan Tuhan, itu dalam rangka minta tolong Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk meraih dunia yang menjadi topangan hidup dan naungannya.
Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 11, mari kita lihat. 2 Korintus pasal 11. Dari ayat pertama. Di sana ada kata perawan suci. Saya khawatir kalau saya mati, saya belum menjadi perawan suci, sudah. Jadi ketika saya tercemar dengan ikatan dunia, masih ada yang saya genggam. Saya belum menjadi perawan suci. Ingat ya, perawan di sini maksudnya bukan berarti tidak pernah melakukan hubungan seks, masih virgin. Artinya tidak memiliki ikatan sama sekali dengan dunia. Harus melepaskan semua belenggu, jadi perawan suci. Coba kita baca dulu, mari. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ini pendeta, saudara. Ini pendeta. Ini sudah melayani Tuhan sejak tahun 1977. Dulu saya tidak memiliki kecemburuan seperti ini. Jadi kalau jemaat kaya, puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Jemaat sukses, puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Memang kalau ikut saya, saudaraku, itu diberkati oleh Tuhan. Saya doakan saudara supaya Anda sukses, diberkati Tuhan. Tapi saya tidak cemburu kalau mereka itu terikat dengan dunia. Sehingga saya tidak bisa berkata, miris hatiku hari ini kulihat orang kaya. Dulu saya tidak miris, tapi meringis. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Tapi sekarang saya sudah melewati perjalanan di mana saya melihat ada orang-orang yang tidak bisa diubah. Kalau ada orang kaya mendengar khotbah saya lalu berkata, wah ini saya yang dimaksud. Ya, memang kamu. Memang kamu. Tapi kalau saudara berkata, oh bukan saya itu. Oh ya, mungkin bukan. Atau mungkin ya. Tapi kalau tersinggung, pasti orang itu. Pasti orang itu. Diingatin, terima kasih dong. Hah? Nanti di kekekalan ketika menghadap Tuhan yang maha agung, maha mulia, dia tidak dapat sebagai perawan suci, parthenon haknin, unmarried daughter. Unmarried daughter. Parthenon haknin. Ketika menghadap Tuhan yang mulia lalu melihat dirinya, dia menyesal. Sementara semua kekayaan yang dia miliki lepas. Itu yang dikatakan sebagai mamon yang tidak jujur, adikia. Artinya tidak bisa dipercayai, menipu. Itu maksudnya. Hari ini sepertinya tidak menipu. Nanti ada saatnya, you tahu, semua itu tidak ada artinya. Jadi sekarang sebelum saudara memasuki pengalaman mengerikan itu, ayo kita berubah. Jadi kalau di antara saudara berpikir, ada apa sih pendeta itu? Pendeta ini seperti orang sakit. Khotbahnya marah-marah, teriak-teriak, pukul meja, pukul mimbar. Saya cemburu. Kalau saya sendiri tidak melekat dengan Tuhan dan merasakan kecemburuan itu, ya saya nggak bisa bicara itu, saudara. Saya bukan mengatakan saya sudah baik atau sempurna, tapi saya merasakan itu. Karena saya serius nih, aku mau jadi perawan suci. Saya tuh pengen banget, saudaraku, pengen terus sampai betul-betul lepas. Makin tua itu makin lepas, makin kosong bejana dari segala keinginan. Menurut saya ya, kalau sampai pada titik tertentu ya, seseorang tidak mengosongkan diri itu nggak bisa lepas lagi. Baru terpaksa meninggal dunia yang tadi saya katakan, baru terpaksa. Sekarang nggak usah dipaksa, saudara. Aku cemburu. Ulangi kata cemburu tadi, di mana ayatnya? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, saya dan semua perangkat pelayan gereja ini mempertunangkan saudara dengan Tuhan Yesus. Saya sendiri harus sudah bertunangan dengan baik. Tidak ada tujuan lain pelayanan ini, bukan sekedar
membuat satu kegiatan gereja di mana makin banyak orang yang datang, pengurus makin senang. Aduh, bukan begitu, saudara. Lebih konyol lagi, kalau ada pendeta atau gereja justru merangsang orang Kristen mengasihi dunia. Dan seolah-olah Tuhan melegalisir. Sebab Tuhan senang kalau bisa memberkati, kalau engkau sukses, engkau berhasil, rumahmu bagus, pengucapan syukur rumah baru. Terus mengucap syukur, pendetanya berkata, saudara sekalian, Tuhan memberkati keluarga ini. Inilah berkat Tuhan. Aduh, bisa berkat setan, saudaraku. Dia kerja dengan memeras orang, menahan gaji orang, dan lain sebagainya. Nah, udah gak begitu lagi. Dulu kan saya senang yang begitu-begitu. Pengucapan syukur rumah baru. Besok-besok kalau ada rumah baru jangan ucapin syukur, biasa aja kali. Kasihan yang belum punya rumah. Tolong kalau ada rumah baru jangan ngundang saya ya. Saya susah hati nanti. Apalagi kalau sudah bangga dengan rumah baru itu, sengaja waktu pengucapan syukur yang biasanya air mancurnya tidak dioperasi, colok biar ser gede. Biasanya itu lampu kristalnya tidak dinyalain, wah dinyalain biar ngejreng, wah gede. Segede kerbau orang kejatuhan mati. Wah terus dibuat, wah sengaja itu. Aduh, dulu saya ikut bangga. Oh, jemaat Rehobot. Sekarang miris. Nah, banyak orang-orang itu nggak sadar saya sudah berubah. Jadi yang nggak tahu saya berubah, itu masih cerita, aduh Pak, sekarang saya puji Tuhan punya ini, punya itu. Kita sudah mau pulang, bro. Kita sudah mau pulang, you masih sibuk ini ngurusin apa? You bakal ketinggalan. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa dijelaskan lagi. Oh benar, saudara. Nggak bisa mengerti. Saudara jangan termasuk orang-orang yang nggak bisa ngerti ini loh, saudara. Saking duniawinya, saudara. Makanya saudara mesti dengerin khotbah pagi, siang, malam selama masa ada waktu. Kalau kerja ya kerja dengan baik. Di jalan, naik bus, dengerin CD khotbah. Iya. Naik mobil mendengarkan CD khotbah. Apalagi kalau sudah punya sopir, lebih baik lagi sambil baca buku. Saya mengajak saudara tekun begitu. Saudara paham yang saya maksud ya? Saudara mau berubah nggak? Ayo kita pulang bersama, saudaraku. Yang sebelah sana itu banyak anak-anak muda tadi ya. Saya lihat. Kalian harus ikut Om Eras. Seperti saya ikut Tuhan Yesus. Ikuti cara hidup Om Eras ini. Ayo nak kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu nggak jadi orang-orang yang gagal. Jangan ikuti teman-teman kamu yang tidak kenal Tuhan. Dan kalau saya boleh ngomong, bukan karena saya butuh kamu, jangan pindah gereja. Ini udah paling benar di sini. Sekarang kalau saya mau ngomong jujur nih ya saudara, itu banyak gereja itu sebenarnya menyesatkan. Nah jemaat seneng dong, ya Tuhan berkati, ya kita boleh begini, boleh begitu. Ya seneng dong, dia mau bikin gereja dimanapun rame. Tapi yang begini ini kan kalau nggak betul-betul serius, nggak mau. Erasus tuh khotbahnya keras. Ini standar. You mesti punya nurani itu bisa mengerti apa sih yang diuntungkan untuk saya atau gereja ini. Nggak ada, ini keuntungan saudara sendirilah. Loh sampai saya itu ngomongnya kan kadang-kadang bisa disalah mengerti. Kalau you nggak suka di sini, kalau you merasa ini bukan firman yang benar di sini, you pindah gereja, pergi sono. Loh, kalau sampai begitu kan berarti memang kita itu nggak serius mau narik orang jadi anggota gereja, tapi serius menarik Anda menjadi anggota keluarga kerajaan. Tapi Pak ini gila. Saya juga udah bilang gila dari tadi. Tapi ini memang gila Pak. Loh, saya aja bilang ini gila. Ya udah ngerti. Dari dulu ikut Tuhan itu kan kayak orang gila. Paulus pun disebut gila. Jangankan Paulus, Tuhan Yesus pun dianggap gila. Bener gak saya ngomong ini? Masa Pak, pasti lu belum baca Alkitab loh. Kita ini mau kembali kepada Injil yang benar, saudaraku. Ya tapi jangan jelekin gereja lain. Saya bukan jelekin.
Ya emang salah bro. Ajaran Injil yang benar itu seperti ini. Tadi salah seorang sahabat yang khotbah di gereja lain, gereja besar sebenarnya itu ya, dia berkata, maaf ya, ini Erastus, dia sebut nggak Pak lagi, Erastus sesat ya, karena ada keselamatan di luar Kristus. Dijelaskan nama beliau, salah satu pembicara kita di sini. Oh enggak. Keselamatan hanya dalam Kristus, tidak ada di luar Kristus. Di luar Kristen iya. Maksudnya, nah keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula. Nah di sana ada pemerintahan kan? Amin. Siapa yang memerintah? Ya kita orang percaya. Siapa yang diperintah? Baru dijelaskan panjang lebar, baru oh begitu. Wah kalau begitu saya mesti beritahu teman-teman saya. Salah ngerti. Ya iyalah. You dengar sepotong, you tidak mengerti lengkap. Nggak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi selamat itu apa dulu? Dikembalikan ke rancangan semula. Nah kita ini kan sebenarnya memang dikehendaki Tuhan untuk sampai tingkat dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita bisa masuk rumah Bapa. Saudara mau jadi anak Allah, harganya beda. Jangan nanti saudara mati terus, aku mau masuk rumah Bapak. Ditanya malaikat, coba boarding pasnya. Wah, ini pesawat lain. Ayo turun. Jangan sampai loh. Nah Bapak Ibu yang sudah tua-tua ini, yang mana itu? Yaitu, saudara ibarat naik pesawat, Anda sudah pegang boarding pass. Tinggal nunggu panggilan. Anda sudah di ruang tunggu loh. Periksa sudah punya boarding pass. Pesawat kemana? Bapak-bapak yang usianya di atas 60, 65, apalagi 70 lebih. Tidak ada delay. Jangan tersinggung loh yang usianya di atas 60 tahun. Why? Because I love you. Amin. Saya juga akan pulang, saudaraku. Kita pulang bersama. Dan ini serius, saudara. Bukan sok. Aduh, saya sudah nggak bisa dibayar pakai duit, saudaraku. Nah, kalau sudah khotbah seperti ini, lalu masih bisa dibayar pakai uang, bohong dong saya. Hah? Saya sudah belajar menjalani hidup, apapun bisa. Dan saya juga bersyukur bisa berubah begini ini. Saudara, tadi udah minta maaf kepada jemaat. Dulu saya belum benar mengajarnya. Dan belum bisa jadi contoh. Pak, kita baru kali loh dengar pendeta minta maaf. Suka-suka gua. Nah memang benar-benar dulu belum tepat. Pak jangan-jangan nanti 5 tahun lagi minta maaf lagi. Oh enggak yang kali ini. Ini sudah bottomless. Bukan bottom. Baca lagi ayat berikutnya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Nah kita tanya, kesetiaan sejati itu maksudnya apa? Loh tadi itu loh perawan suci. Jadi tidak boleh ada ikatan dalam diri kita. Pak, ini pergumulan kita semua. Jangan berkata enak aja, lu udah bener. Pergumulan kita. Kita bareng bergumul, saudaraku. Terus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati, terus. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, spirit gairah yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudara percaya nggak? Sebagai manusia saya juga punya pertimbangan, saudara. Begini. Kalau saya ngomong keras-keras nanti banyak musuh. Aku juga nggak nyaman ketemu banyak orang. Apa baiknya aku nggak boleh keras-keras ya. Tapi kalau saya mengingat waktu saya juga sempit. Sementara orang berbondong-bondong menuju jalan yang salah. Saya juga nggak mau, saudaraku. Kalau orang memberitakan Yesus yang lain. Nah Paulus sendiri kalau marah terkutuk begitu loh. Walaupun dia malaikat, kalau memberitakan Injil tidak seperti yang
kami beritakan, Galatia 1 ayat 6-10, terkutuk dia. Mereka itu anjing-anjing. Gila loh. Paulus bilang anjing-anjing loh. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang beda dengan Paulus waktu itu, dialah adresnya, objek yang dianjing-anjingin itu. Pak, segitu parahnya kah Pak? Ya, kebenaran itu bulat Pak. Kebenaran itu utuh. Nah, saya sendiri stres ngadapin kebenaran, karena gak gampang mengenakannya dalam hidup kita. Nah, karena begitu sulitnya banyak orang menjual diri dengan mengikatkan dirinya dengan pasangan lain selain Tuhan. Nikmat. Dunia itu nikmat. Memuaskan daging dan jiwa berdosa. Jiwa yang sudah rusak karena dosa. Cocok saudaraku. Ini begini loh saudara. Ini kalau hati kita saudaraku. Kalau dunia bentuknya begini, tapi kalau Tuhan bentuknya begini, misalnya, yang di sini tuh bisa pleknya itu bentuk kotak atau ini. Jangan pura-pura nggak ngerti saya ngomong apa. Saudara kalau keluar negeri, apalagi ke arah Mediterranean, Timur Tengah, Anda kan cari masakan yang lidah kita cocok. Chinese food, Thai food, Indian makin masih bisa. Tapi masakan Chinese foodnya pun tidak sama. Beda saudara. Yang cocok itu apa? Iblis itu menipu, mengukir, diukir sama iblis ini. Terus digerus terus nih. Bikin gambar yang mirip. Supaya waktu ini masuk gak bisa, ini yang bisa masuk. Dan yang bisa dipakai ini pendeta. Digerus. Dan yang paling dipakai itu siapa? Pendeta yang ngajar, yang bawa Alkitab. Dia salah menafsirkan Alkitab. Tidak mengajarkan Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang diteruskan oleh Paulus. Coba pendeta seperti itu apa kata Paulus? Saya itu juga takut saudara. Jangan sampai saya menghadap malaikat. Siapa kamu? Erastus, asu. Mati nggak kira-kira kalau digituin sama Tuhan? Waduh, mampus dah. Makanya harus Injil. Jika aku mencari perkenanan manusia, aku bukan hamba Allah. Itu Galatia pasal 1 ayat 9-10. Berani ngomong apa adanya bro. Jangan sampai ketika menghadap Tuhan, ini bagian asu-asu. Oh, saya nggak mau di situ. Aku mau bagian domba-domba. Coba kau baca lagi. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Jadi kamu nggak boleh sabar, betul nggak? Harus tegas, nggak boleh sabar. Kita membuka pintu terhadap kesalahan. Ya karena tenggang rasa ya udah nggak apa-apa. Ya demi keselamatan bersama, kerukunan kau dan aku. Keselamatan nggak bisa bersama. Keselamatan masing-masing bro. Kerukunan sih kita nggak mau ribut. Tapi yuk nggak ngajak kita rukun sama Tuhan. Kalau cuma rukun antar kita nggak rukun sama Tuhan, oh nggak bisa, nggak bisa. Aku mau dengan Tuhan rukun, amal lu gue nggak mau rukun. Aduh saudara, jangan begitu. Amin saudaraku. Kita mau berubah saudaraku. Tanpa disadari banyak orang telah menjual diri dengan mengikatkan diri dengan pasangan lain selain Tuhan. Ini namanya cabul. Ibrani 12 ayat 16-17. Cabul itu porneia atau pornos, bukan moikos. Kalau pornos itu sebuah ketidaksetiaan dalam perkawinan sampai tingkat merusak hakikat perkawinan itu pornos. Kalau moikos itu memang sebuah ketidaksetiaan tapi belum sampai tingkat merusak hakikat perkawinan. Tapi kalau saudara sudah berani menukar hak kesulungan dengan semangkok makanan, artinya ada hal yang lebih Anda anggap bernilai, itu pornos. Seorang yang membuat perjanjian dengan dunia ini ditandai dengan perasaan apabila menghargai sesuatu lebih dari Tuhan. Sekarang pemazmur saja ya saudaraku bisa berkata begini Pak.
Yang kuingini Engkau saja. Memang perlu waktu untuk proses pelepasannya. Inilah tujuan pelayanan gereja, saudara. Dan saudara harus menemukan apa yang sekarang kuanggap paling berharga. Tuhan tunjukkan. Saudara duduk diam 30 menit terus tiap hari minta nasihat Tuhan. Pasti saudara dapat banyak hal. Pernah saudara berpikir kenapa ya khotbahnya Pak Eras ini gak habis-habis ya? Kalau saudara gak tanya, pengerja, pembicara sudah ngomong sama saya. Kok Pak Eras khotbahnya gak habis-habis tuh? Ya gak bisa habis. Terus datang ke markas. Menghadap. Dari markas itu saya dapat banyak hal dari Tuhan, saudara. Nah saudara kan bisa datang ke markas juga. Emangnya markas saya Pak? Markas kita semua lah. Saudara markasnya di mana? Itu masalahnya. Markasnya cuma di gedung bioskop, di depan TV. Ya Anda gak menemukan suara Tuhan. 30 menit tiap hari saudara berdoa gak? Ya Pak, boro-boro 30. 10 menit Pak, saudara tewas Pak. Tidak ada sesuatu yang dalam sekejap bisa dilakukan. Perlu sebuah latihan terus, exercise terus. Anda akan bisa nanti. Saudara serius memiliki Tuhan, melepaskan semua ikatan. Saudara serius nggak sih bertobat? Supaya dari gereja ini dilahirkan anak-anak Allah yang benar-benar layak masuk kerajaan surga. Saudara itu ya sebagian ini nggak semua ada yang amin, tapi nggak berani bayar harganya. Karena waktu bilang amin tuh gratis. Amin. Itu dicatat terus oleh malaikat. Amin. 33 kali dalam 10 menit. Tapi berapa orang yang sungguh-sungguh membayar harga aminnya itu, saudara? Saya kira sebagian saudara baru kali ini kan mendengar khotbah seperti ini. Karena saya pun juga baru sekarang terus diubahkan Tuhan. Jika saudara sungguh-sungguh mau diubahkan terus-menerus, saudara harus menyusun waktu hari hidup saudara. Dari sini nanti makan di sini, setelah itu pulang, waktunya kemana? Nggak boleh ngeblank. Ya nanti gimana? Acara TV bagus nggak ya? Nggak bagus, udah tidur. Nggak boleh. Mau bagus nggak bagus? Dari sini aku pulang, aku ketemu keluarga, nanti jam sekian aku doa, terus aku harus tidur. Besok pagi jam sekian aku bangun, aku ketemu Tuhan dulu. Waktu di jalan aku membaca buku ini. Saudara harus rancang bangunnya itu begitu, baru sudah menemukan sebuah proses pembaruan. Terutama 30 menit di bawah kaki Tuhan, itu mutlak. Kalau saudara merasa, aduh saya 10 menit sudah gak bisa. Kalau saudara nagih utang, itu datang jam 10 sampai jam 4 saudara tungguin itu di situ. Itu demi 2 juta rupiah. Nah sekarang demi kehadiran Tuhan yang tidak ternilai, kenapa Anda gak berani nunggu? Capek ngantuk duduk di situ. Amin.